Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 346 Sayembara Tanding. Sementara itu Ki Demang Udawa yang juga sebagai pepatih di Dwarawati sedang melaju ke negeri Dwarawati seorang diri. Negeri Dwarawati memang lebih jauh dibandingkan dengan ke Keraton Mandura. Ki Patih Udawa memerlukan waktu sehari semalam dengan kuda tegarnya untuk sampai di Keraton Dwarawati. Sesampai di Dwarawati, Ki Patih Udawa segera menghadap Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kemudian ia menyampaikan segala sesuatunya tentang rencana sayembara tanding dengan gamblang dan rinci. Ki Patih Udawa mohon saran dan petunjuk dari Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna tersenyum kecil. Ia menghargai sifat kesatria dari Ki Patih Udawa. Ia pun tahu bahwa Udawa sering menggembleng diri di sanggar pada saat sepi orang. Namun Sri Bathara Kresna yang saat itu masih dengan nama Narayana juga sering memergoi tanpa sepengetahuan Udawa yang sedang berlatih. Raden Narayana suatu saat sengaja mengikuti Udawa tanpa sepengetahuannya menuju sebuah tepian kali di tengah hutan. Di sana ia melihat Udawa sedang berlatih seorang diri. Udawa berlari-larian di lumpur yang gembur. Latihan ini untuk menguatkan kaki-kakinya. Kemudian Udawa berloncatan dari batu ke batu yang licin. Latihan ini untuk meningkatkan kelincahan dan keseimbangan. Udawa juga terlihat naik ke atas sebuah cadas yang tinggi, kemudian meloncat sambil berjungkir balik dan jatuh berdiri di atas pasir. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Udawa saat itu sangat mirip dengan ilmu yang dipelajari oleh Raden Narayana saat itu. Raden Narayana tahu bahwa Udawa pernah ia ajak menemani berguru kepada seorang resi. Saat itu Udawa hanya memperhatikan saat ia berlatih. Suatu saat Udawa juga mencoba berlatih sendiri, seperti ketika ia mengantar Raden Kakrasana berguru kepada seorang bagawan. Apa yang ia lihat ketika Raden Kakrasana berlatih, kemudian ia coba di sanggar atau di tepian kali yang sepi. Suatu saat Raden Narayana juga mengetahui Udawa sedang samadhi mesubrata di dalam sebuah gua. Mengingat apa yang ia saksikan saat itu, Prabu Sri Bathara Kresna tersenyum kemudian katanya, "Baik Kakang, aku restui. Namun ketahuilah bahwa dunia ini tidak hanya selebar daun kelor. Di luar sana juga banyak orang sakti. Ya, hamba menyadari, hamba rela dikalahkan oleh siapapun demi kehormatan Widara Kandang dan Rarasati," jawab Ki Patih Udawa. Prabu Sri Bathara Kresna ingin melengkapi bekal kanuragan yang dimiliki oleh Ki Patih Udawa agar tidak membuat malu negeri Dwarawati. Karena ia adalah patih negeri itu. Jika ia dikalahkan dengan begitu mudah, tentu wibawa negeri Dwarawati akan kucam. "Kakang Udawa, apakah kau masih sering ke sanggar di Widara Kandang?" bertanya Prabu Sri Bathara Kresna. "Sejak hamba diangkat sebagai pepatih di negeri ini, sudah tidak lagi masuk ke sanggar," jawab Ki Patih Udawa. "Apakah kau tahu di dinding kayu bagian belakang sanggar ada coretan-coretan?" bertanya Prabu Sri Bathara Kresna. "Ya, hamba melihat, namun tidak tahu maknanya," jawab Ki Patih Udawa. Ya wajar saja. Kau tidak tahu, siapapun juga tidak akan paham jika tidak aku beritahu," saut Prabu Sri Bathara Kresna. Sejenak kemudian Sri Bathara Kresna masuk ke dalam bangsal dan beberapa saat kemudian telah keluar dengan membawa seikat rontal.
Kemudian katanya, dengan rontal ini kau akan tahu arti dari coretan-coretan yang aku buat saat itu. Bawalah dan pelajarilah. Ki Pati Udawa sedikit ragu untuk menerima rontal tersebut. Kemudian Sri Bathara Kresna menambahkan, masih ada waktu untuk mempelajarinya sampai saatnya sayembara tiba. Jika kau tekun melakukannya, terima kasih Sinuwun, akan hamba laksanakan segala perintah Paduka, jawab Ki Pati Udawa dengan mantap. Masih beberapa saat Prabu Sri Bathara Kresna memberi wejangan kepada Ki Pati Udawa dan kemudian memberi izin untuk meninggalkan kepatian sampai semuanya rampung urusan di Widra Kandang. Bersambung. Tempat pembelajaran memang ada yang formal maupun informal, namun yang paling menentukan adalah ketekunan seseorang.